wasallam. Rasulullah udah diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu tentang kiamat. Apa yang akan terjadi di kiamat itu apa, tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, dari yang paling detil kecil sampai yang paling besar, semua sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu ilmu turun, Allah mu'ti, Allah yang beri, wa anal qasim, aku yang membagi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pertanyaannya sekarang, kalau kita mau sholat saja suruh cari imam yang terbaik. Kira-kira kalau para nabi dan rasul berkumpul, cari imam, cari imamnya itu yang pangkatnya sama atau yang kira-kira yang terbaik? Yang terbaik. Malaikat mau sholat berjamaah, malaikatnya kira-kira cari imamnya yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Tentunya malaikatnya cari yang luar biasa, nggak cari yang biasa-biasa. Sekarang kita lihat di Isra dan Mi'raj, seluruh nabi dan seluruh rasul alaihimussalatu wassalam kumpul. Kemudian beliau-beliau mau sholat, di antaranya jamaahnya juga malaikat mau sholat. Sholat nggak dimulai, kenapa? Imamnya belum datang. Imamnya belum datang. Dan siapa imamnya? Imamnya adalah kekasih Anda semua, kekasih kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Semuanya hormat, semuanya menyambut Nabi Muhammad SAW, dan semuanya mempersilahkan beliau untuk maju ke depan meskipun datangnya belakangan. Di situ ada isyarat bahwasanya orang yang alim meskipun datangnya dia di akhir, dia layak duduk di depan. Dia layak duduk di depan. Begitu pula ada isyarat, memang ini nabi yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi, tetapi beliau yang paling depan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hikmah. Intinya Nabi Muhammad SAW jadi imam, ngimamin semuanya. Pertanyaan saya untuk Anda, lah kalau Nabi dan Rasul diimami Rasulullah mau, lah kira-kira kalian mau nggak diimami Nabi Muhammad SAW? Mau nggak diimami Rasulullah? Mau. Saya lihat belum mau tuh. Betul, kalau diimamin sholat mau, tapi maknanya ini bukan makna imam sholat ini. Beliau imam anbiya wal mursalin, imamnya semua Nabi dan Rasul. Mampukah Anda menghapus aplikasi-aplikasi yang diharamkan Allah di handphone Anda, yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cek handphone kita, ada nggak aplikasi yang diharamkan Allah? Kalau ada aplikasi yang diharamkan Allah, kalau kita makmumnya Nabi Muhammad SAW, keluar dari masjid ini, hapus semua aplikasi yang haram tersebut. Tapi kalau masih berat, berarti kita maunya bukan Nabi imam kita, tapi imam kita adalah orang-orang yang gak iman sama Allah Ta'ala. Iman kita bukannya anbiya wal mursalin, bukannya imamnya anbiya wal mursalin, tapi imam kita adalah orang-orang yang dididik oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memang mau imam kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Sedikit renungan, satu-satunya makhluk Allah yang sudah jelajah jagat raya itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kalian ragukan apa sekarang? Mau bilang Nabi nggak tahu teknologi? Mau bilang Rasulullah nggak tahu teknologi? Mau bilang Rasulullah nggak tahu apa yang ada di zaman ini? Kufur kalau Anda berkata seperti itu, karena nggak iman pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah iman kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu tentang kiamat. Apa yang akan terjadi di kiamat itu apa, tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, dari yang paling detil kecil sampai yang paling besar, semua sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu ilmu turun, Allah mu'ti, Allah yang beri, wa anal qasim, aku yang membagi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemajuan teknologi ini Rasulullah udah ngerti, Rasulullah udah paham. Pertanyaan saya, apa yang kalian ragukan, apa yang saya ragukan, apa yang kita ragukan?
Ada enggak yang kita ragukan? Ilmu kesehatan, Nabi kita paling ahli. Ilmu pertanian, Nabi kita paling ahli. Ilmu biologi, Nabi kita paling ahli. Ilmu kedokteran, Nabi kita paling ahli. Ilmu bisnis, Nabi kita paling ahli. Ilmu apapun yang paling ahli adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling ahli siapa? Rasulullah. Percaya enggak? Yakin enggak? Iman enggak? Ini kok jawabnya lemes ini. Percaya enggak kalau nabimu yang paling ahli? Yakin enggak kalau nabimu yang paling top? Kalau udah yakin, mantap enggak kalau imamnya Nabi Muhammad SAW? Mantap. Pertanyaan saya, apakah Nabi kemudian memerintahkan Anda belajar teknologi? Enggak. Iya, kita disuruh cari ilmu, tapi tekanannya bukan di situ. Sholatlah, puasalah, tinggalkan yang haram, tunaikan yang wajib, kerjakan yang sunnah-sunnah, jauhi yang makruh, berbuat baiklah. Semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW ini mungkin kalau kita melakukannya dianggap sebagian orang, ini orang ketinggalan zaman. Zaman segini masih sibuk sholat duha. Zaman segini masih sibuk duduk sholawatan. Zaman segini masih ngandalin surat Yasin. Masya Allah. Zaman segini masih mikirin haji umroh. Zaman segini kok yang dipikir seperti itu. Ini zaman modern bro, mikir yang bener. Masya Allah. Kita mau ikut orang yang seperti itu atau mau ikut Nabi Muhammad SAW? Mau ikut Rasulullah SAW. Itu jawaban mukmin yang pasti. Lah kalau semua nabi, semua rasul udah ikut Nabi Muhammad SAW, jadi makmumnya, lah kok kita nggak mau di belakangnya Rasulullah, nggak mau di belakangnya Nabi Muhammad SAW, rugi kita. Wong kita udah dikasih kesempatan sama Allah, ditakdirkan jadi umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain ngiri, pengen jadi umatnya Rasulullah, nggak dikasih sama Allah. Kita lahir tiba-tiba jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini rezeki yang luar biasa. Makanya bersihkan hati dulu. Jangan percaya kalau ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya ada pemikiran yang lebih benar dari pemikiran Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah percaya ada ilmu yang lebih top dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita harus terus belajar, kita harus terus mencari, kita harus terus berinteraksi untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu nggak cocok dengan ilmunya Rasulullah, buang. Karena ada ilmu yang dari Rasul, ada ilmu yang dari iblis. Ada ilmu yang dari Rasul, ada ilmu yang dari syaitan. Ilmu siapa yang mau kita ikuti? Ilmu Nabi atau ilmu syaitan? Ilmu Rasul atau ilmu iblis? Makanya kita cocokkan nih, ilmu cocok nggak dengan ilmunya Rasulullah? Cocoklah dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Anbiya wal Mursalin. Nggak cocok, buang. Sehebat apapun itu buang. Inilah manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu artinya ittiba kitab wal sunnah. Itu artinya mengikuti Al-Quran dan sunnah. Bukan cuma baca Al-Quran, tapi aplikasinya haram banyak itu di handphonenya. Ya, aplikasi yang bisa mendatangkan dosa. Saya nggak tahu aplikasinya apa. Cari sendiri, cek. Ini kira-kira aplikasi haram enggak ini? Ini aplikasi mendatangkan dosa atau tidak? Masya Allah, kita kantongin kemana-mana, masuk ke masjid ada aplikasi haram, ada video-video haram, ada video-video yang kita sembunyikan di handphone kita, video-video kita sembunyikan di handphone kita. Masuk ke masjid, masuk ke musola, masuk ke majelis. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan aib kita ditutup. Kalau aib kita terbuka, na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Itu renungan yang saya minta Anda merenungkan dan saya merenungkan dari hikmah kisah Isra dan Mi'raj. Karena kalau mau bahas semuanya nggak mungkin. Nah, terus ngajinya apa? Maaf, tadi belum pengajian loh ya. Belum, renungan. Judulnya tadi renungan. Sekarang saya mau ngajak semuanya untuk ngaji bareng. Mau atau nggak mau? Saya sudah siapkan satu tema yang simple, sederhana, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, insya Allah manfaatnya luar biasa. Masalah mau memintakan ampun orang lain dan minta ampun untuk diri kita sendiri. Karena temanya dari MRBJ mengetuk pintu langit. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sepakat kalau dosa kita banyak? Dosa kita banyak, yakin enggak? Yakin, alhamdulillah, angkat tangan semua ya. Imamnya hafal Quran aja angkat tangan kok. Kamu yang nggak hafal Quran kok nggak mau ngaku dosa banyak.
Ini imam kita ini hafal Quran, suaranya enak. Masya Allah, amalnya luar biasa. Ngaku dosanya banyak. Apalagi kita yang hafalnya juz 30 aja belum tentu. Wadduha ke bawah aja belum tentu. Mungkin kita baca Al-Falaq saja masih salah-salah. Ya, kemudian doa zikir kita, Masya Allah, kalau kepepet baru doa. Kalau nggak kepepet nggak doa. Zikir kalau takut, lewat kuburan agak merinding langsung tiba-tiba hafal ayat kursi. Jadi ayat kursi itu dibaca kalau di kuburan, Masya Allah, merinding, ayat kursi langsung. Padahal setan itu yang ngajarin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi. Ya, setan ngajarin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan mendatangimu sampai pagi. Itu yang ngajarin adalah setan. Jadi setan yang di kuburan, begitu kamu lihat baca ayat kursi, mungkin diketawain, bacanya aja nggak bener gitu ya. Bacanya nggak bener ini, bacaannya masih salah. Mestinya panjang, tapi nggak panjang, itu bukan ayat kursi. Kalau salah-salah jadinya bukan ayat kursi. Kalau bener ya setannya takut juga, nyingkir, tapi sama ketawa nyingkirnya, mungkin lihat kitanya, bukan lihat kalamullah. Lihat kalamullah setannya takut. Lawang kita sholat aja setan ikut kok. Kita sholat itu setan ikut. Allahu Akbar, setan tuh dapat izin goda kita, terutama waktu sholat. Jadi kita bacakan Al-Baqarah, setannya nggak pergi. Setan untuk goda sholat ya, nggak pergi. Kenapa? Lawang hati kita masih cari setan. Allahu Akbar. Gimana ini ya, cari duit kok susah. Setannya ngajarin, ya udah sholatnya nggak usah panjang-panjang, cepet lanjutkan bisnis, lanjutkan kamu bisnis. Setannya ngajarin, fisolah, betul tak betul nih? Betul kenyataan, kita ini ahli dialog sama setan kok. Yang paling sering kita ajak bicara tuh setan sebelum yang lain, betul tak betul? Ngaku saja kita ini, ngobrol dalam lamunan, ngobrolnya sama setan, ngelamun. Jarang kita ngajak malaikat karena ngobrol. Malaikat, catatan pahala udah banyak belum? Kira-kira stok pahala saya sama stok dosa banyak mana? Kita nggak ngajak ngobrol malaikat. Sama-sama malaikat pencatat kebaikan dan keburukan nggak kita ajak ngobrol. Tapi merencanakan untuk meninggalkan ketaatan ini, bisnis sama setan jalan tanpa kita sadari. Dalam pikiran kita, dalam benak kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu obat. Karena dosa itu penyakit kita. Ya, dosa itu penyakit kita. Kalau penyakitnya dosa, butuh obat enggak? Butuh. Lah obatnya dosa itu adalah ampunan. Obatnya dosa adalah ampunan. Maka kalau pengen penyakit dosa ini hilang, maka tugas kita adalah banyak-banyak minta ampun. Karena itu Allah sifatkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hobinya minta ampun untuk dirinya sendiri dan minta ampun untuk mukmin yang lain. Minta ampun untuk mukmin yang lain. Cek, sholat wajib untuk semua laki-laki yang sudah baligh. Ya, semua laki-laki yang sudah baligh sepekan sekali. Namanya sholat apa itu? Sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Sholat zuhur di hari Jumat berganti sholat Jumat. Ini kan perempuan nggak wajib, perempuan tetap sholat zuhur. Yang laki-laki sholat Jumat. Coba khotibnya tanya sama khotib, boleh enggak ya? Itu kalau khutbah kedua doanya diganti, gak usah mintakan ampun buat mukminin wal mukminat, tapi mintakan duit untuk mukminin wal mukminat. Allahumma rzuq mukminin wal mukminat al-fulus al-katsir. Boleh enggak kira-kira? Kalian pasti bilang ini banyak mukminin yang butuh duit, banyak mukminin yang susah. Kok doanya selalu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat? Ditugaskan mintakan ampun sepekan sekali, wajib. Ini kalau sampai nggak dibaca rukunnya ini, nggak dibaca, maka sholat Jumatnya batal. Karena khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Gara-gara apa? Tidak memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Berarti mintakan ampun mukminin wal mukminat ini pangkatnya tinggi dan sangat penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dibuat sistem gimana caranya agar umat ini meninggal dunia nggak punya dosa. Caranya satu dengan yang lain disuruh saling tolong menolong, gotong royong minta ampun sama Allah Ta'ala. Saling tolong menolong minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19.
Surat Muhammad ayat 19. Nabi kita Muhammad SAW diperintah sama Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam diawali dengan ketahuilah. Di situ ada isyarat manusia itu nomor satu harus punya ilmu dulu. Ya punya ilmu. Jadi syahadat itu ya pakai ilmu. Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah itu ya pakai ilmu. Dengan ilmu ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Nabi kita Muhammad SAW gak punya dosa. Jadi jangan salah terjemahan. Dan mintalah ampun untuk dosamu. Nabi kita gak punya dosa, maksum. Ya, maksum. Lantas yang dimaksud apa? Rasul itu setiap detik naik pangkat. Setiap detik naik pangkat. Begitu lihat pangkat beliau sebelumnya, beliau merasa saya ini punya salah ini. Sebetulnya kan saya tadi bisa seperti ini, tapi kok tadi nggak seperti ini, kok seperti itu. Merasa kurang. Karena merasa kurang maka minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta ampunnya itu dalam kebaikan, yang kebaikannya nambah terus. Sebelumnya merasa kurang, perasaan kurang ini menyebabkan Rasul minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk ngasih contoh sama umatnya. Kalau aku saja yang maksum, yang gak mungkin berbuat dosa, itu masih diperintah sama Allah minta ampun, apalagi kalian. Rasulullah SAW yang maksum, gak mungkin berbuat dosa, dilindungi Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, itu masih minta ampun dan diperintah minta ampun. Minta ampun untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Ini kabar gembira buat kita semua, karena kita akan masuk mukminin wal mukminat. Berarti kita juga dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.